105.5 Radio Asyap FM, Inspiring and Informative. 105.5 Radio Asyap FM, Inspiring and Informative. Selamat pagi, Sobat Asyap FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Asyap News bersama saya, Vita Aryani, akan menemani Anda selama 10 menit ke depan. Berita pertama, aktivitas perkuliahan yang serba online di IAIN Kudus akibat dari wabah virus corona akan disampaikan reporter Mikdad Niazi. Dalam rangka mengantisipasi tersebarnya virus corona di lingkungan kampus, Rektor IAIN Kudus meluncurkan surat edaran nomor 7 tahun 2020 pada Minggu 15 Maret 2020, berisi tentang peningkatan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi virus corona atau COVID-19. Surat edaran ditujukan kepada dosen, tenaga pendidikan, dan mahasiswa IAIN Kudus, berlaku sejak tanggal 15 Maret sampai 1 April 2020. Berdasarkan surat edaran menjelaskan, ujian tengah semester dan perkuliahan diselenggarakan secara online tanpa tatap muka sesuai kesepakatan dosen dan mahasiswa. Sementara itu, kegiatan akademik seperti seminar, workshop, dan sejenisnya untuk sementara ditiadakan. Lebih lanjut, kegiatan kemahasiswaan baik ma'had, UKM maupun Orwama juga diliburkan. Sementara konsultasi hanya diperbolehkan secara online. Adapun dosen dan pegawai tetap melaksanakan tugas seperti biasa dengan absensi via elektronik. Seluruh elemen kampus dihimbau agar menerapkan pola hidup sehat dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi perlindungan dan keselamatan dari ancaman penularan virus corona. Demikian Mikdad Niazi melaporkan untuk Radio Asyap FM. Asyap FM. Berita kedua dari Ahya. Peningkatan pesat pendapatan TikTok di tahun 2020. TikTok menjelma sebagai aplikasi booming di seluruh dunia. Berdasarkan laporan Sensor Tower, pendapatan TikTok meningkat 275% atau 3,75 lipat dibandingkan tahun lalu. Berdasarkan laporan Sensor Tower, TikTok berhasil mencatatkan pendapatan sebesar 3,5 juta atau sekitar 50,8 triliun. Dilansir dari CNN, aplikasi TikTok telah diunduh sebanyak 80 juta kali di Amerika Serikat dan hampir 800 juta di seluruh dunia. Angka ini belum termasuk pengguna Android. Demikian Ahya Ainurofi melaporkan untuk Radio Asyap FM. Asyap FM. Berita ketiga tentang nilai tukar dolar terhadap rupiah yang tembus sampai 15.000 akan disampaikan oleh Ajib Mustafa. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tertekan. Dolar AS sore ini terlihat tembus di angka 15.000. Mengutip data perdagangan Financial Times, pada Senin 16 Maret, dolar AS menyentuh angka 14.999. Kemudian turun ke angka 14.930. Secara harian, rupiah hari ini melemah 355 poin atau sekitar 2,44%. Joshua menjelaskan, saat ini Indonesia masih ditopang oleh kondisi inflasi yang baik dan terjaga, sehingga tekanan terhadap nilai tukar rupiah masih tak terlalu kuat. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, nilai tukar dolar AS di angka 15.000 banyak dipengaruhi kondisi global, mulai dari kenaikan suku bunga, kebijakan moneter, hingga pengaruh perang dagang AS. Akibat berbagai kebijakan tersebut, membuat peredaran mata uang dolar AS jadi terbatas. Hal ini terjadi di Indonesia dan menyebabkan pasokan dolar AS di dalam negeri menjadi berkurang. Ajib Mustafa melaporkan untuk Radio Asyap FM. Asyap FM. Berita keempat dari Nani Rianti. Pasien suspek corona kabur dari Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus, Dinas Kesehatan masih memburu hingga Demak. Pasien suspek corona kabur dari Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus. Dinas Kesehatan masih memburu hingga Demak. Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus menelusuri rumah pasien suspek corona yang melarikan diri saat hendak dirujuk ke RSUD Dr. Lohmo Nohedi Kudus pada Minggu 15 Maret 2020 malam. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Joko Dwi Putranto mengatakan,
telah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Demak untuk mencari keberadaan pasien tersebut karena merupakan warga Kabupaten Demak. Ya, kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Demak untuk menjemput pasien. Sampai sekarang, tim belum ketemu pasien. Jelas dia. Saat ditemui di Command Center Senin 16 Maret 2020. Demikian Nanik Rianti melaporkan untuk Radio Asyap FM. Asyap FM. Itu tadi berita dari Asyap News. Stay home, stay healthy. So stay tune bersama Radio Asyap FM, inspiring and informative. Don't go anywhere, kita akan kembali lagi di segmen bincang-bincang seputar corona. .5 Radio Asyap FM, inspiring and informative. Aduh, gue lapar banget nih. Lapar? Ya makan lah. Ih, gue lagi diet tahu. Diet nahan lapar, emang masih zaman? Duh, nyebelin deh, malah diketawain. Ini serius tahu. Tenang aja, gak usah panik. Ada Fitbar, snack rendah kalori yang cocok buat kalian yang lagi diet. Serius loh? Iya, satu bungkus Fitbar cuma mengandung 90 kalori. Wow, lo kalori banget ya. Udah gitu, lo bisa pilih rasa yang lo suka. Ada rasa coklat dan ada rasa raspberry. Makan satu bungkus aja bisa bikin lo kenyang. Wah, makasih ya infonya. Sekarang gue gak takut gendut lagi deh. Diet, Fitbar aja. Asyap FM. Ya, kembali lagi bersama kita di Radio Asyap FM. Nah, seperti yang kami informasikan sebelumnya, kami akan membahas secara detail virus corona yang telah mewabah di Wuhan, Tiongkok. Dr. Aji Mustafa, bisa dijelaskan virus corona itu sebetulnya dari mana asalnya? Jadi gini, virus corona sudah ada dari dulu. Virus corona itu bisa menyebabkan gangguan yang ringan. Dari flu, sampai batuk-batuk, radang tenggorokan, sampai ke pneumonia. Jadi, penyakitnya sudah ada. Golongan virus corona sudah ada sejak lama. Tapi, di dunia ada 3 virus corona yang memang menjadi satu kewaspadaan. Virus corona yang pertama adalah SARS, yang tahun 2000 marak di Hong Kong, yang itu mematikan dan penyebarannya cepat. Yang kedua adalah MERS-CoV, dan corona ini yang ketiga yang menyebabkan penularan yang cepat. Berarti ini adalah mutasi atau penguatan dari penyakit SARS dan MERS. Belum diketahui mutasi atau bagaimana, memiliki virulensi yang lebih berat. Virulensi berarti dampak. Kemampuan untuk menyebabkan penyakit lebih kuat dibanding virus corona yang lain. Sebenarnya tidak hanya 3 virus corona yang lain yang cepat penularannya kemudian menimbulkan kegawatan ini jadi 3. Seberapa hebat dan mematikan dibanding virus-virus SARS dan MERS? Sebenarnya ini masih dalam penelitian ya. Kalau yang ketiga ini, karena dari 400 terdapat 17 yang meninggal. Berapa persen? Jadi sebenarnya kalau dibandingkan dengan SARS itu, saat ini masih dikatakan SARS yang lebih berat. Karena dia yang lebih cepat dan lebih banyak. Jadi penularannya itu lewat udara saja dong? Gini, penularan seluruh virus itu memang sebenarnya lewat udara. Karena memang dia langsung menyerang ke pernafasan. Gejala-gejalanya seperti apa dok? Ada seperti gejala flu, seperti demam, dan gejala apa lagi yang membedakan antara flu biasa dan flu corona? Oke, pertama gejala flu lalu demam. Kalau flu biasa, dia nggak demam-demam tinggi, tapi ini demam kemudian tidak lama setelah gejala flu. Misalnya, bisa dalam waktu 1 hari atau 2 hari dia sesak nafas. Ini yang jadi tanda. Memang jadi berat. Karena dia tidak lagi sekedar flu, tapi menimbulkan yang namanya infeksi paru-paru yang lebih bahaya. Begitu infeksi paru-paru, dia akan menyebabkan kegagalan pernafasan yang menyebabkan meninggal dunia. Bagaimana cara yang paling mudah mendeteksi flu yang berat dan flu yang ringan, dok? Karena ini kejadiannya spesifik, jadi ada sumbernya, maka memang yang harus diantisipasi adalah pertama ada gejala, kedua dari riwayat perjalanan. Riwayat perjalanan, dok?
Jadi itu yang punya. Petugas kesehatan maupun semua orang kalau mengalami flu lalu ada riwayat perjalanan ke negara-negara atau kota-kota yang sudah teridentifikasi. Jadi misalnya yang jelas dari Cina kita harus waspada karena kita tidak tahu dia berasal dari kota Wuhan. Yang kedua adalah beberapa negara tadi yang sudah disebutkan mendapatkan kasus yang terkonfirmasi. Kita juga perlu waspada karena petugas kesehatan sudah ada yang kena tanpa dia ada kontak ke sumber yang aslinya. Oh, benar-benar kita harus waspada ya, Dok. Yaps, karena WHO baru saja kemarin menjelaskan bahwa kita perlu kewaspadaan karena sudah terjadi yang namanya penularan dari kontak yang namanya manusia. Jadi sampai saat ini belum ada obatnya ya? Apakah mungkin ada vaksinnya, Dok? Seluruh coronavirus belum ada obatnya dan tidak ada vaksinnya. Kalau gitu, bagaimana cara kita mempertahankan diri dari virus corona, Dok? Wah, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi langkah pertama, begitu ada gejala, segera berobat. Kemudian nanti di rumah sakit kita akan di-screening. Jadi begitu gejala dan ada riwayat perjalanan, kita akan di-screening lengkap untuk seluruh virus, tidak hanya coronavirus, termasuk swine flu yang dulu pernah ada. Lalu kita pemantauan ketat. Fungsi pernafasan, ronsen itu yang kita pantau ketat. Dan semua obat-obatan yang perlu diberikan, baiknya diberikan. Kalau di rumah, jadi boleh minum obat flu-flu biasa. Obat batuk juga boleh. Begitu tidak membaik atau malah tambah sesak, harus segera periksa ke dokter. Bagaimana kalau pakai masker, Dok? Kalau pakai masker itu, tujuannya bukan menyelamatkan, tapi mencegah penularan. Oh, mencegah penularan ya, Dok. Dan sebisa mungkin tidak langsung berinteraksi ke berbagai tempat. Jadi, mengisolasi dirilah. Baik, terima kasih Dr. Ajib sudah bergabung di Radio Asyap FM. Semoga ini juga bisa menjadi perhatian bagi kita bersama ya, di tengah cuaca yang saat ini yang tidak menentu. Betul, dan cenderung mudah terserang penyakit. Tapi sayang sekali waktu kita sudah menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat, yang berarti kami harus undur diri. Saya Vita Aryani Arifah. Dan saya Ayah pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan sobat pendengar Asyap FM. Sampai jumpa dan tetap bersama kami di Radio Asyap FM, inspiring and informative. Asyap FM. Sorry Mik, udah lama menunggu. Tadi macet di jalan. Iya, gak apa-apa kali. Ya udah, minum dulu itu kopinya. Oke, aku minum dulu ya kopinya. Ya, silahkan. Wah, ada berita heboh nih. Aku share Stop dulu. Kamu harus tahu berita yang kamu sebar ini benar apa enggak. Pastiin dulu kebenarannya. Kamu bisa terjerat pasal 28 tentang ITE kalau kamu menyebarin berita palsu. Oh gitu. Makasih ya udah ngasih tahu. Jangan cuma HP-nya aja yang smart, tapi usernya juga harus smart. Ayo kita lawan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Asyap FM, inspiring and informative. Radio Asyap FM, inspiring and informative. Kembali lagi di acara Asyap Entertainment. Nah, di segmen kali ini saya akan memberikan informasi mengenai tips-tips bersama saya Nani Irianti yang akan menemani Sobat Asyap selama 10 menit ke depan. Sobat Asyap tahu nggak, sekarang di Indonesia sedang terkena wabah virus corona. Dari hari ke hari penyebarannya semakin meluas. Nah, di segmen ini saya akan memberi tips efektif agar terhindar dari virus corona. Langsung saja akan disampaikan oleh Mikdad Niazi. Selamat pagi Sobat Asyap, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini Mikdad akan memberikan beberapa tips kepada Sobat Asyap agar terhindar dari virus corona. Seperti yang kita tahu, virus corona ini sudah menyebar di Indonesia. Dari hari ke hari jumlah pasien yang positif virus corona semakin bertambah.
Pemerintah juga sudah bekerja keras melakukan berbagai upaya supaya penyebarannya semakin berkurang. Sobat Asyap, tahu gak sih, wabah virus corona ini berawal dari kota Wuhan di Cina. Diperkirakan virus ini berasal dari hewan seperti kelelawar yang dapat menular ke manusia. Penularan manusia bisa terjadi saat batuk dan bersin. Seseorang yang terkena virus ini akan mengalami gejala seperti demam, flu, batuk, dan pilek. Nah, untuk saat ini belum ada obat untuk mengatasi penyakit tersebut. Nah, langsung saja Migdan akan memberikan tips supaya terhindar dari virus corona. Tips yang pertama yaitu mencuci tangan dengan benar. Mencuci tangan dengan benar adalah cara paling sederhana namun efektif untuk mencegah penyebaran virus corona. Cucilah tangan dengan air mengalir dan sabun, setidaknya selama 20 detik. Pastikan seluruh bagian tangan tercuci hingga bersih, termasuk punggung tangan, pergelangan tangan, sela-sela jari, dan kuku. Setelah itu, keringkan tangan dengan tisu, handuk bersih, atau mesin pengering tangan. Cucilah tangan secara teratur, terutama sebelum dan setelah makan, setelah menggunakan toilet, setelah menyentuh hewan, membuang sampah, serta setelah batuk atau bersin. Tips yang kedua yaitu menggunakan masker. Masker yang dipakai yaitu masker bedah. Masker ini mudah ditemukan, harganya terjangkau dan nyaman dipakai, sehingga banyak orang yang menggunakan masker ini saat beraktivitas sehari-hari. Cara pakai masker bedah yang benar adalah sisi yang berwarna pada masker harus menghadap keluar, sementara sisi dalamnya yang berwarna putih menghadap ke wajah dan menutupi dagu, hidung, dan mulut. Sisi yang berwarna putih terbuat dari material yang dapat menyerap kotoran dan menyaring kuman dari udara. Meski tidak sepenuhnya efektif mencegah paparan kuman, namun penggunaan masker ini tetap bisa menurunkan risiko penyebaran penyakit infeksi, termasuk infeksi virus corona. Penggunaan masker lebih disarankan bagi orang yang sedang sakit untuk mencegah penyebaran virus dan kuman, ketimbang kepada orang yang sehat. Tips yang ketiga yaitu menjaga daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang kuat dapat mencegah munculnya berbagai macam penyakit. Untuk menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh, Anda disarankan mengkonsumsi makanan sehat seperti sayuran dan buah-buahan, serta makanan yang berprotein seperti telur, ikan, daging tanpa lemak. Bila perlu, Anda juga menambah konsumsi suplemen sesuai anjuran dokter. Tips yang terakhir yaitu tidak berpergian ke daerah yang sudah terjangkit virus corona. Nah, buat Sobat Asyap, jangan pergi ke daerah yang sudah terjangkit virus corona. Contohnya di Jakarta yang sudah termasuk zona merah, sehingga masyarakat dimohon agar tidak pergi ke daerah tersebut supaya kita tidak tertular virus corona dari daerah tersebut. Untuk saat ini, pemerintah sudah memberlakukan social distancing atau pembatasan terhadap kegiatan yang ada kerumunan massa. Contohnya yaitu Car Free Day, pengajian, konser musik, dan lain-lain. Untuk itu, kita wajib menaati aturan dari pemerintah dengan mendukung upaya-upaya yang dilakukan pemerintah. Demikian tips yang dapat Migdad sampaikan. Semoga wabah virus corona ini segera berakhir dan hilang dari negara Indonesia. Nah, untuk Sobat Asyap tetap jaga kesehatan ya. Kita kembali ke Nani Rianti. Nah, itu tadi tips efektif agar terhindar dari corona. Buat Sobat Asyap, tetap di rumah saja ya. Kali ini akan dilanjutkan oleh Vita Aryani di segmen musik yang akan menemani Sobat Asyap selama 5 menit ke depan. Radio Asyap FM, inspiring and informative. Selamat pagi. Kembali lagi di acara musik hits yang akan membuat para pendengar baper. Bersama saya Vita Aryani akan menemani Anda selama 5 menit ke depan. So stay tune bersama Radio Asyap FM, inspiring and informative. Asyap FM. Ketika pelukan tak lagi memberi aman, saat hubungan tak lagi membuat nyaman, sudah saatnya kita pindah agar mengerti bahwa hidup itu indah. Tidak pernah ada cinta yang salah, yang ada hanyalah orang yang salah dan waktu yang salah. Jangan tanyakan perasaanku jika kau pun tak
dari masa lalu yang menghantuimu, karena sungguh ini tidak adil. Bukan maksudku menyakitimu, namun tak mudah untuk melupakan cerita panjang yang pernah aku lalui. Tolong yakinkan saja raguku. Pergi saja engkau, pergi dariku. Biar ku bunuh perasaan untukmu. Meski berat melangkah, hatiku hanya tak siap terluka. Beri kisah kita sedikit waktu. Semesta mengirim dirimu untukku. Kita adalah rasa yang tepat di waktu yang salah. Hidup memang sebuah pilihan, tapi hati bukan untuk dipilih. Bila hanya setengah dirimu hadir dan setengah lagi untuk dia. Pergi saja engkau, pergi dariku. Biar ku bunuh perasaan untukmu. Meski berat melangkah, hatiku hanya tak siap terluka. Beri kisah kita sedikit waktu. Semesta mengirim dirimu untukku. Kita adalah rasa yang tepat di waktu yang salah. Bukan ini yang ku mau. Lalu untuk apa kau datang? Rindu tak bisa diatur. Kita tak pernah mengerti. Kau dan aku menyakitkan. Pergi saja engkau, pergi dariku. Biar ku bunuh perasaan untukmu. Meski berat melangkah, hatiku hanya tak siap terluka. Beri kisah kita sedikit waktu. Semesta mengirim dirimu untukku. Oh, kita adalah rasa yang tepat di waktu yang salah. Kita adalah rasa yang tepat. Itu tadi lagu dari Firsa Bersari yang berjudul Waktu Yang Salah. Cintailah seseorang itu di saat kamu siap, bukan di saat kamu kesepian. Vita pamit bersama kenangan yang terlupakan oleh dia. Terima kasih sudah mendengarkan musik hits hari ini. See you, bye-bye.